Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian hampir buka kali kita hari ini akan berbicara tentang fikih salat musafir. Sebelum kita berbicara tentang solat yang harus dilakukan oleh orang musafir, kita bahas terlebih dahulu apa itu safar. Dalam kitab Lisanul Arab jilid 4 halaman 367, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa safar adalah lawan hadir. Artinya hadir. Secara istilah, biasanya ulama mendefinisikan fikih safar. Safar itu dengan pernyataan al-khuruju ala qasdi qad'i masafatil qasri asy-syar'iyyati fama fawqaha. Safar adalah keluar dengan maksud untuk melakukan perjalanan yang membolehkannya mengqasar salat secara syariat. Jarak perjalanan yang membolehkan untuk mengqasar salat itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jaraknya adalah sekitar 89 km atau lebih tepatnya 88,700,4 km. Maka kalau ada orang melakukan perjalanan lalu jarak tempuhnya kurang dari 89 km, maka dia belum layak disebut sebagai musafir. Musafir tetap wajib sholat. Nah, dia berbeda dengan puasa ya. Kalau puasa, orang yang sedang dalam safar boleh untuk tidak puasa. Ini dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Kan Rasul bilang, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu juga maka berbalinglah. Maka bagi seorang musafir setidaknya ada 3 opsi yang dia lakukan. Dia pilih, ya silakan dia pilih yang berkaitan dengan salatnya. Yang pertama berkaitan dengan menjamak dan mengqasar salat. Yang kedua opsinya adalah salat di atas kendaraan. Yang ketiga salat menghormati waktu. Oke, kita bahas yang pertama tentang salat jamak qasar. Apa yang dimaksud dengan menjamak salat itu? Yang dimaksud dengan menjamak salat adalah mengerjakan 2 salat dalam satu waktu. Baik itu dikerjakan pada waktu yang pertama atau pada waktu yang kedua. Menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Ini yang diistilahkan dengan jamak takdim. Atau zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Ini namanya jamak takhir. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah qasar. Qasar itu qasar sholat, mengqasar sholat adalah mengurangi jumlah rakaat yang 4 rakaat jumlahnya berubah menjadi 2 rakaat. Misal sholat zuhur dikerjakan pada waktunya dari 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Begitu juga dengan asar dan isya. Untuk maghrib sama subuh tidak bisa. Jika pilihan seseorang itu hanya ingin menjamak sholatnya saja, orang yang sedang melakukan musafir dia memilih hanya menjamak saja, maka ia dalam perjalanan dia boleh menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Namun, hitungan rakaatnya tetap 4-4. Nah, kan gini, orang melakukan musafir. Tapi dia nggak mau mengqasar, dia mau milihnya cuma jamaah aja, boleh.
tapi hitungannya jadi 4. Zuhurnya 4, asarnya 4. Nah, ketika dia ingin melakukan jamak, sholat jamak ya, sholat zuhur dengan asar di waktu asar, maka dalam kondisi seperti ini, musafir itu boleh melewatkan waktu zuhur dan sengaja tidak sholat zuhur pada waktunya, dengan catatan sudah berazam, sudah berniat untuk menjamak sholat zuhur dengan sholat asar nanti di waktu sholat asar. Maka boleh musafir dalam keadaan ini ketika sampai waktu sholat asar di tempat itu ya, boleh dia mendahulukan sholat zuhur 4 rakaat, lalu kemudian berdiri lagi melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Atau konsepnya boleh dibalik juga, asar dulu 4 rakaat, baru kemudian sholat zuhur. Namun khusus untuk jamak takdim, maka wajib mendahulukan zuhur dengan asar. Itu tadi cerita jamak takhir. Kalau jamak takdim itu wajib zuhur dengan asar, tak bisa dibalik. Tapi kalau persoalan jamak takhir, bisa sholat waktu pertama diduluankan, atau bisa dilakukan sholat yang punya waktu dulu, baru sholat yang dijamakkan berikutnya. Nah, jika pilihannya seorang yang musafir tadi memilih untuk melakukan sholat qashar saja, maka musafir tetap lakukan sholat zuhur pada waktunya, cuman dikerjakan 2 rakaat. Begitu juga dengan asar dan isya, tetap dikerjakan pada waktunya dan pelaksanaannya 2 rakaat saja. Sedangkan untuk subuh dengan maghrib tidak. Jadi misal dia ini melakukan perjalanan, tapi dia nggak mau melakukan sholat jamak, dia maunya sholat qashar aja. Begitu sampai waktu masuk sholat, dia singgah ke masjid, dia qashar sholatnya. Boleh, bisa lanjut lagi perjalanan. Zuhur, begitu masuk waktu asar, cari masjid lagi, atau dia sholat di tempat yang bisa untuk sholat, dia sholat asar 2 rakaat, qashar saja, boleh. Tapi ada juga pilihan buat orang musafir ini, boleh untuk menggabungkan semuanya, jamak qashar sekaligus. Nah, maka ketika dia menjamak qashar sekaligus, dia melakukan 2 sholat dalam 1 waktu pada saat yang sama. Itu ya. Maka ketika waktu zuhur dengan asar, dia lakukan sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Karena dia pilih jamak takdim, maka sholat zuhur 2 rakaat, selesai kemudian lanjut dengan sholat asar. Begitu juga dia lanjut perjalanan antara maghrib dengan isya. Kayaknya nanti ajalah kulakukan di waktu sholat isya, tapi jamak qashar, takhir gitu ya. Kemudian dia begitu sampai di waktu sholat isya, katakan di suatu tempat dia bisa melakukan sholat, dia sholat maghrib 3 rakaat, sholat isyanya 2 rakaat. Atau dia balik lagi, sholat isyanya 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Karena untuk jamak takhir, khilaf, ada yang boleh mendahulukan, katanya lebih utama mendahulukan waktu maghrib, sholat maghrib dari sholat isya. Ada juga yang membolehkan sholat isya dulu baru sholat maghrib. Dalam keadaan boleh ini khilaf ya para ulama gitu ya, mana lebih dahulu lebih afdol ya. Tapi dalam pelaksanaannya maghrib tetap 3, isyanya tetap 2. Kenapa? Karena sudah niat menjamak jamak qashar. Jika sholat jamak qashar ini bisa dikerjakan bukan di atas kendaraan, dalam arti bisa turun, ada tempat untuk dilakukan, maka ini bisa menjadi pilihan. Jadi jangan dulu sholat di atas kendaraan. Jika memang masih ada kemungkinan bisa menjamak dan mengqashar sholat, baik dia jamak takhir atau jamak takdim. Kalau kita prediksi bisa kita melakukan sholatnya bukan di atas kendaraan, itu jauh lebih utama dipilih ketimbang dari atas kendaraan. Nah, sebab sholat di atas kendaraan itu terjadi khilafiyah di karangan para ulama. Keluar dari khilaf itu adalah sunnah. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu hukumnya adalah sunnah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di pembahasan salat di atas kendaraan. Ada 6 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang salat di atas kendaraan.
Kita baca hadis yang pertama. Yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi. Fa iza arada ay yusalli al-maktuba nazala fastaqbala al-qiblah. Bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau salat wajib, farada ay yusalli al-maktuba nazala. Beliau turun dari kendaraannya fastaqbala al-qiblah, lalu beliau menghadap kiblat. Hadis yang kedua. An Jabir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Salat di atas kendaraannya, aisu tawajjahat, menghadap kemanapun kendaraan itu mengarah. Fa iza arada al-fariḍah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan salat fardu, nazala, Rasul itu turun. Fastaqbalal kiblah, Rasul menghadap kiblat. Jadi yang pertama katanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat, dia menghadap kemana saja. Tapi khusus untuk sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Berarti sholat yang pertama tadi menghadap ke arah mana saja itu adalah sholat sunnah. Hadis yang ketiga. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat witir di atas untanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis keempat, An Jabir qala ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin faji'tuhu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi was sujudu akhfazu minar ruku'. Dari Jabir dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk sebuah kepentingan. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang salat di atas kendaraannya menghadap ke arah timur, Ka'bah ya, dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Nah, kemudian di hadis yang lain masih cerita ini juga ditambahkan, fasallamtu alaihi falam yuradda alayya falamma faragha qala inni kuntu usalli. Lalu aku memberi salam kepada beliau, kata Jabir, aku memberi salam kepada beliau, namun tidak ada jawaban. Setelah beliau selesai salam ya, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tadi aku lagi salat. Rawahu Baihaqi. Hadis ke-6, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fit tatawwu haitsuma tawajjahat bihi yumi'u ima'an wa yaj'alu sujuda akhfazu minar ruku'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah di atas kendaraannya kemanapun saja arahnya kendaraan tersebut dengan menundukkan kepalanya dan posisi sujud lebih rendah daripada rukuknya. Rawahu Ahmad. Dan hadis yang ke-6, ini yang terakhir yang saya temukan, An Ya'la bin Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila madiqin wa ashabuhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu lembah dan di atas kendaraannya dalam keadaan hujan dan becek. Dia bersama para sahabatnya, wa huwa ala rahilatihi, dan dia di atas kendaraannya, was-sama'u min fawqihim wa billatu min asfala minhum. Dia di atas kendaraannya dalam keadaan hujan dan becek. Fa'adaratis salatu, lalu salat hadir. Fa'amarul muazzin, lalu Rasul menyuruh muazzin. Fa'azzana, maka azan dia. Wa aqoma, kemudian qomat. Summa taqaddama, Rasulullah SAW ala rahilatihi fasalla bihim yumi'u ima'an yaj'alu sujuda akhfaza minar ruku'. Maju di atas kendaraannya dan melakukan sholat dengan membungkukkan badan saat ruku dan sujud, di mana membungkukkan untuk sujud lebih rendah dari membungkukkan untuk ruku. Rawahu Ahmad. Dari ke-6 hadis ini timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, para ulama sepakat bahwa boleh hukumnya sholat sunnah di atas kendaraan. Namun, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sholat wajib dikerjakan di atas kendaraan
Apakah boleh sholat wajib ya dilakukan di atas kendaraan? Nah, inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ini berkaitan dengan sholat musafir ya. Dia boleh melakukan sholat jamak saja, boleh qasar saja, boleh juga jamak qasar waktunya. Kemudian sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu khilafiyah di kalangan para ulama. Mazhab Hanafi menyatakan boleh sholat di atas kendaraan, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh sholat di atas kendaraan. Walaupun memang harus sholat, maka Maliki dan Syafi'i mengatakan lakukanlah sholat menghormati waktu. Khusus mazhab Syafi'i lebih menguatkan untuk melakukan sholat menghormati waktu. Ketika sudah sampai tempat aman, maka ulangi sholat tersebut. Nah, ini yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana kalau ada orang sengaja malas, dia tak mau sholat, maka dia berdosa besar dan dia wajib mengulangi mengqadha sholatnya. Inilah kajian hampir buka kita hari ini, berbicara tentang sholat musafir. Semoga memberikan manfaat buat kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.